Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Sekalipun ada persoalan, ada masalah yang mungkin saat ini kita hadapi, tapi percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dan Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua, pasal yang ke-16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat Silo. Dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko, dan keluar ke sungai Yordan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, selalu ada yang namanya batas. Ada batas tanah, ada batas jalan, ada batas aturan, dan juga batas moral yang harus kita ketahui dan ikuti. Ada batas-batas dalam hidup kita, batas yang diberikan Tuhan atas kita. Kita semua perlu tahu apa yang menjadi batas bagi kita. Dengan mengetahui batas, kita tahu kita harus berhenti di mana, ke arah mana kita boleh melangkah, dan sebagainya. Dalam pembagian wilayah tanah perjanjian bagi bangsa Israel, firman Tuhan memberikan detail dari batas-batas atas setiap suku yang ada. Dan di sini saudara, kalau kita perhatikan dalam Yosua 16 ayat 6 sampai 7, ada yang menarik untuk kita pelajari saudara. Dikatakan di sini, ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko, dan keluar ke sungai Yordan. Ada kata-kata di sini, batas itu membelok ke timur. Mengapa dia membelok, saudara? Kita harus menerima kenyataan bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan batas itu membelok. Bukan suatu kesalahan, tapi merupakan bagian dari rencana Tuhan atas suku yang menerima bagian itu. Dan Tuhan juga punya batasan bagi kita, saudara. Di mana ada kalanya batasan itu bagi kita, kita pertanyakan mengapa batasan kita membelok, mengapa berputar arah. Mengapa Tuhan tidak meneruskan batas kita lurus untuk seterusnya? Tapi dalam semuanya itu saudara, kita perlu menyadari dan meyakini bahwa apa yang ditetapkan Tuhan bagi kita, batasan yang Tuhan berikan bagi kita, tidak salah, tidak ada kesalahan sama sekali. Tuhan sudah menetapkan batas itu dengan benar bagi diri kita. Tuhan menetapkan batasan itu bagi kita sesuai dengan hikmat dan rencananya. Tidak ada yang kebetulan, termasuk walaupun batasan itu kelihatannya membelok. Batas dalam pekerjaan kita, batas dalam profesi, dalam pelayanan kita, batas dalam visi rencana kita. Kalau itu kelihatannya membelok, saudara. Kalau Tuhan membuat kelihatannya kita berputar arah, kita yakini dan imani itu semua baik dalam rencana Tuhan.
Batas yang Tuhan berikan juga adalah bentuk perlindungan bagi kita. Kita jadi tahu apa yang menjadi tanggung jawab dan wilayah yang dipatok bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melanggar batas yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dalam berbagai aspek di hidup kita, biarlah kita tetap ada dalam batas yang ditetapkan Tuhan. Melanggar batas itu berarti keluar dari rancangan Tuhan. Kalau kehidupan kita rasanya seperti sedang berbelok, Tuhan mengarahkan kita ke arah yang lain, itu bukanlah kegagalan, saudara, melainkan proses dari Tuhan supaya kita sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Jangan iri hati dengan bagian dan batas orang lain. Tuhan sudah menetapkan kepada kita masing-masing batasan-batasan sesuai dengan rancangannya. Mari bersyukur selalu atas apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ada kalanya perjalanan hidup kita terasa berbelok, tapi Tuhan sedang membawa kita dalam rencananya yang besar, rencana Tuhan yang indah dan sempurna. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk mengerti akan rencana dan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengerti bahwa Tuhanlah yang menetapkan batas-batas dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami tidak iri hati dengan batas yang Tuhan berikan kepada orang lain. Tapi kami selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kami. Tolong kami juga supaya kami tidak kecewa ketika kehidupan kami terasa berbelok dari apa yang kami rencanakan. Kami percaya Tuhan membawa kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, persoalan, masalah keuangan, pekerjaan, pasangan hidup, dan masalah rumah tangga. Lawat setiap kami. Nyatakan kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan, dan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, pulihkan ya Tuhan keadaan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini, agar selalu ada dalam keadaan yang aman dan damai, serta sejahtera. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.